Perilisan album 28 serta yang paling ditunggu-tunggu adalah konser 28. Nah, sebelum kita mengulas mengenai konser ini, boleh ceritakan dulu mungkin perwakilan dari Pak Deddy Bonir. Barusan kita nonton video lirik dari Haru Biru. Kalau boleh diceritain sedikit aja, Haru Biru ini bercerita tentang apa? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Ajis. Jadi barusan video lirik musik dari Haru Biru itu menceritakan tentang apa ya, sebuah keikhlasan. Jadi bagaimana kita bisa berdamai dengan kehilangan dan ya intinya menyemangatin orang-orang yang baru berpisah. Jadi di mana setiap momen, setiap peristiwa pasti ada hikmah dan masih ada harapan yang bisa kita menunggu di depan. Kurang lebih begitu. Ini untuk yang Mas Yayo ya. Ini lagu untuk yang baru berpisah aja. Iya, semua lagu itu kan pasti punya interpretasi masing-masing. Jadi bebas saja bagaimana cara pandang pendengar untuk menerjemahkan. Terima kasih dari lagu tersebut. Ini yang bisa ditambahkan Mas Basri mungkin karena saya berdua nulisnya. Berdua, Mas Yayo dan Mas Bandi. Kadang ada yang sudah lama tapi rasanya masih baru. Siapa itu kira-kira, Mas? Siapa ya kira-kira? Jadi sebenarnya menambahkan dari Mas Yoyo, sebenarnya pendeknya belajar mengikhlaskan. Ini tentang bagaimana kita belajar mengikhlaskan, berdamai dengan masa lalu dan jalan lagi, move on. Ya, masa depan. Itu tadi sedikit cerita tentang Haru Biru. Tapi Mas Yoyo, maaf tadi Mas Yoyo pesen teh manis. Teh manisnya habis, mau diganti teh apa enggak? Dari Jepang. Mau diganti apa? Oh, teh tawar aja. Teh tawar boleh. Teh manis habis, teh tawar boleh. Teh. Selanjutnya rumah baru. Mas Yayo punya rumah baru. Dia orang pertama di situ. Terlalu internal, mohon maaf. Berikutnya pertanyaan untuk Mas Piyu mungkin ya. Mas Piyu boleh menjawab. Ini kan menjelang hari H ini konser nanti, mungkin bisa disampaikan kenapa angka 28 dan 8 ini begitu bermakna bagi Pak Deddy Bon. Tadi saya mungkin sudah menjelaskan sedikit, tapi mungkin ada versi lain dari Mas Piyu. Dan juga sebenarnya makna di baliknya itu sehingga menjadi nama album sekaligus nama konser nanti itu kedua 8 dari Pak Deddy Bon itu apa, Mas? Boleh Mas? Ya, sebelumnya terima kasih semuanya, teman-teman, kawan-kawan media, dan juga terutama untuk tuan rumah, Bapak Ferry, Bapak Edi, dan semua tim dari JNE, manajemen, dan juga tak lupa para sponsor yang sudah berkomit untuk mendukung acara kami nanti. Ada Telkomsel, Halo, dan ada banyak ini, ada BCA, ada Pixel, ada Super Music, ada Kopi Gajah, ada Clio, ada Art Hotel Wonderlust, banyak banget. Lalu ada Inforte, My BCA, Blibli, dan juga ada Kumparan. Dan juga semua yang mungkin yang belum kita sebutkan semuanya, terima kasih sekali lagi, dan juga teman media yang sudah berkenan hadir untuk sore hari ini. Kita memang akan merujuk ke satu perjalanan di angka 28. Itu merupakan sebuah bukan kiasan, tapi lebih kepada makna yang ada dalam angka 28. 28 itu artinya adalah 28 tahun Padi berdiri dari tahun 97, dan 8 tahun adalah ketika kita berkomitmen kembali untuk menjadi Padi Reborn setelah kami vakum selama 7 tahun dari 2010 sampai 2017. Dan 28 ini merupakan angka yang mengandung angka 8 yang kalau dibalik angka itu artikan sebuah infinity, atau artinya berkelanjutan terus-menerus atau tidak terputus. Dan itu juga akan menjadi tema dalam konser kita, karena nanti konser kita akan mengandung panggung yang berbentuk 360 sehingga tidak ada putusnya. Dan itu memang menjadi sebuah keyakinan dari kami Padi
sebagai band yang sudah diberi karir oleh Sobat Padi dan juga oleh media yang selalu mendukung kami dari awal kami terbentuk, berdiri, menelurkan album sampai hari ini. Jadi ini adalah sebuah pesta atau konser buat kita semua, buat Sobat Padi, buat semua yang merayakan 28 tahun Padi. Luar biasa, dari akan ada panggung yang tidak terputus. Wow, luar biasa. 360 makin penasaran. Jangan lupa dapatkan tiketnya tanggal 31 Januari 2026 di Tenis Indoor Senayan. Bagaimana apa persiapan dan brainstorm kenapa ada konser 28 ini, memang hal-hal yang kita menyambungkan apa yang sudah kita lewati dan apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Kita ngobrol dengan manajemen Mas Albert, dengan manajemen kita untuk membuat satu konser ini. Memang konser yang udah lama direncanakan, tapi konsep 28 ini adalah konsep yang hasil brainstorm. Dan kalau buat saya pribadi ya, buat Padi juga ini hal yang istimewa banget, karena kita setelah reborn kita mengeluarkan lagu baru, betul-betul semuanya lagu baru, dan kita konser 28 tahun sebagai tonggaknya Padi, dan konsernya juga 360, jadi sesuatu yang baru buat Padi. Jadi ini kayak apa ya, semua yang istimewa ada di 28 ini ya. Mudah-mudahan bisa membahagiakan Sobat Padi yang sudah membersamai kami selama 28 tahun ini. Ini bukan hanya pesta, tapi juga syukuran kita, istilahnya Sobat Padi, kita menua bersama. Ya, jadi yang jelas kemarin kita sudah mempersiapkan beberapa elemen untuk mendukung berjalannya konser 28 ini. Dan untuk latihannya sendiri baru sekali sih kemarin, dan itu pun masih latihan lagu-lagu yang memang jarang kita mainkan gitu. Kalau lagu-lagu yang hits kan kita sering mainin untuk event-event gitu ya. Untuk latihan perdana dengan konsep 28 nanti baru tanggal 26 nanti rencananya kita akan latihan dengan ya konsepnya seperti yang seperti di panggung nanti gitu. Dan persiapan kemarin yang kita sudah siapkan ada beberapa, mungkin gak cuma lagu-lagu aja ya, tapi ada beberapa arrangement musik gitu yang untuk apa namanya, jadi biar ada kesempatan Mas Fadli buat istirahat gitu. Saya sama Mas Rida bisa main-main, Mas Piu sama Mas Hari juga bisa main-main di situ. Jadi seru banget. Jadi untuk Sobat Padi jangan sampai melewatkan syukuran bersama Padi Reborn di konser 28 nanti tanggal 31 Januari 2026. Wah, penasaran banget. Pertanyaan saya untuk Mas Pio mungkin akan mau ditambahkan soal audio atau visual yang akan, tapi tipis-tipis saja Mas, tipis saja, Tipis ya, biar masih tetap jadi surprise kan? Benar, biar jadi marketing Mas, pemasaran. Penasaran. Jadi konsep dari 28 ini memang mungkin saya agak sedikit dari promotor pasti sudah punya hal-hal teknis yang mau disampaikan. Tapi pada intinya adalah bahwa nanti konser ini akan berbeda daripada konser-konser sebelumnya. Kalau biasa kita menonton konser ada panggung di ujung, selalu penonton memenuhi 3/4 dari kapasitas venue. Tapi kalau ini panggungnya ada di tengah. Jadi para penonton bisa berkeliling melihat dari segala macam sisi, bisa mendengarkan dari berbagai macam sisi juga, dari sisi audionya. Terus lalu nanti di sekitar panggung itu nanti akan dipenuhi oleh LED yang akan melingkari panggung yang berbentuk bulat itu tadi. Dan di atasnya juga akan ada LED yang bisa bergerak dinamis, bisa naik turun.
Dan yang lebih istimewa lagi nanti kita akan dimanjakan oleh koreo hidrolik. Jadi personel padi nanti akan bergerak dinamis juga, tidak akan hanya di satu sisi, satu posisi aja, tapi bisa bergerak dari atas ke bawah, bisa berpindah dari tempatnya. Pokoknya saya juga belum bisa ngebayangin karena belum pernah di Indonesia itu konser seperti ini. Terus terang aja belum. Dan ini mungkin ada pertama, dan thank you banget supportnya oleh Mata Elang Production dan juga Northstar Entertainment yang sudah membawa konsep ini menjadi, nanti akan menjadi satu pertunjukan yang tidak akan bisa dilupakan oleh Sobat Padi. Ya, untuk setlist sendiri tadi sudah disampaikan Mas Ridra, ada beberapa hits kita dan beberapa lagu yang jarang kita mainkan, karena kan biasanya kalau main di event-event festival atau biasa itu durasi cuma 1 jam, jadi kebanyakan kita cuma bawa yang hits-hits saja. Jadi untuk urutannya sendiri kita sesuaiin setlist flow-nya agar enak, dinamikanya gitu. Jadi nggak harus album 1, album 2, nggak urut. Jadi ada beberapa segmen nantinya, dan untuk album baru sendiri nanti ada segmen tersendiri yang khusus membawakan lagu baru. Itu Mas, kira-kira untuk setlistnya. Untuk setlist. Untuk Dan pertanyaan kedua kan dijawab Mas Fadli. Mas Fadli, silakan. Ya, pemilihan di lagu kedua, single kedua setelah Ego menjadi Haru Biru, sebenarnya memang kita bikin poli kecil-kecilannya di dalam di Padi dan manajemen dan beberapa di Mega Pro juga untuk memilih mana yang akan menjadi single kedua. Dan karena di Padi kan kita memang sudah lama mendengarkan lagu-lagu di album ke-8 ini, jadi memang kita perdengarkan dan memang mayoritas memilih lagu Haru Biru sebagai single kedua. Walaupun di dalam album itu banyak sekali, seperti Mas Rendra bilang, seperti rujak, banyak sekali jenis musik yang menjadi salah satu menjadi signaturnya Padi. Ya, mungkin itu, Mas. Terima kasih.